Oke, ini Chandra. Saya ingin mencoba men-share, eh, em, menceritakan proses pembuatan mm, dari sebuah moving logo dari beberapa software, mulai dari Illustrator, kemudian Photoshop. eh, Habis itu kita masuk ke program Maya, ini untuk program 3D, dan terakhir itu ke After Effects. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu. Moga-moga penjelasan saya cukup mudah dimengerti, dan jika ada yang salah saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jadi kita mulai dengan program Illustrator. Ini adalah Illustrator CS6 64 bit. Ya, biasanya Illustrator itu bisa digunakan untuk membuat vektor dan extensionnya yaitu AI. Jadi Illustrator ini adalah sebuah software dari perusahaan Adobe, di mana sangat banyak digunakan untuk membuat desain, ya, seperti layout atau desain cover atau majalah, dan juga bisa untuk membuat dokumen ataupun mm, ya, untuk editing gambar dalam bentuk vektor. Jadi kita coba buka file, ya, kita coba buka file logo, di mana saya sudah men-tracing sebelumnya. Ini adalah logo yang kemarin kemarin dibuat oleh teman saya. uh, uh, di sini kita bisa men-zoom out dengan menekan tombol G, dan alternate Alt untuk zoom out, dan jika left click untuk zoom in. Untuk panning ditekan space, dan right click untuk subtool yang lain, misalnya zoom in, zoom out. Bisa juga di sini saya hanya menjelaskan general rules untuk berapa tools yang penting, karena saya juga kurang begitu memahami semua tools yang ada di sini. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Saya akan coba dengan mengimpor, membuka gambar referensi. Ini adalah gambar JPG yang dibuat Sabrina. Jadi akan bisa di copy atau Ctrl C.
F untuk beberapa screen mode, atau tekan F full screen, dan kita bisa tekan F pada keyboard untuk kembali ke window mode. Jadi gambar sebelumnya image yang sudah di copy bisa dipindahkan dengan Ctrl paste dan tekan V ini untuk selection tool, atau tekan G tekan V untuk melakukan scaling. Kita bisa menekan Shift dan Alternate dan dia akan justify center. Nah, jika kita pasin sesuai dengan di dalam scene pada kanvas tersebut, image tersebut ini untuk menyeleksi pada gambar, pada objek, dan kita bisa membuat layer baru. Tapi kita harus menyeleksi gambar tersebut sehingga terlihat selection area pada objek tersebut. Oke. Dan ini untuk membuat layer baru dan untuk delete scene. Yes. Jadi ini adalah objek yang saya tracing sebelumnya. Ini objek image tersebut. Saya sudah melakukan locking supaya gambar tersebut tidak bisa terseleksi secara sengaja, maka kita melakukan locking. Jadi ada beberapa layering, sub layer. Jadi di sini juga kita melakukan clipping pada sebuah gambar. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses clipping tersebut. Oke, jadi kita mulai dengan teks sangat simpel sekali, dimana kita bisa misalnya kan kita menuliskan Avia seleksi, kita bisa mengubah font sesuai dengan yang diinginkan, atau dengan tombol up
arrow and down, maka setting sizing ini adalah character type, type bold atau italic dan sebagainya. Kita juga bisa merubah paragraf, saya kurang mengerti apa yang bisa dilakukan oleh tools ini, tapi untuk sementara kita tidak memerlukan tools tersebut. Juga bisa memerlukan merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan, dan untuk merubah warna menjadi stroke dapat dilakukan dengan ini. Jika ingin keduanya stroke, kita bisa merubah weighting stroke-nya untuk lebih tebal, capping, dash line, dan ada beberapa yang lainnya. Oke, sebelumnya jika kita ingin membuat objek teks ini untuk bisa diedit menjadi vektor, maka kita harus melakukan type create outline. Dan jika kita lihat font tersebut sudah berubah menjadi outline, dan kita bisa melakukan edit dengan selection. Oke. Dan kita bisa melakukan seleksi terpisah masing-masing font tersebut. Atau objek ungroup, maka akan terpisah menjadi setiap bagian font huruf tersebut, masing-masing dari huruf. Oke.
Sekarang kita coba melihat untuk bintang. Cara membuatnya adalah dengan hole, star, bisa double klik. Nah, di sini kita bisa merubah beberapa sudut untuk bintang tersebut. Kita coba dengan 5. Oke. Di sini kita belum mengassign warna. Kita bisa melakukan dengan default hitam putih, dimana dia akan membuat stroke dan fill layer. Kita bisa menghilangkan fill layer sehingga menjadi transparan, dan kita bisa mengganti ataupun memberikan ketebalan. Untuk membuat bintang seperti ini, maka kita harus mengedit sudut-sudut dari seberada bagian dalam. Jika kita mau merubah satu persatu, maka akan membuat tidak ada keseragaman. Jadi kita melakukan scale, kita bisa membuat posisi pivot point dan tekan alternate kurang di tengah ya, untuk membuka toolbox. Di sini kita bisa melakukan uniform scaling. Kita bisa melakukan preview 90. Ya, kira-kira seperti ini. Dan untuk non uniform, maka kita bisa merubah horizontal atau diagonalnya, vertikalnya. Jika melakukan copy, oke. Untuk gambar ini saya melakukan tracing. Pertama ya dengan menggunakan pen tool. Ini adalah untuk intersecting atau menutup anchor point nya. Saya tidak tahu apakah apa yang saya katakan itu benar. Cuma saya hanya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu. Untuk melakukan pen atau membuat garis Bezier atau curving, maka pertama-tama kita harus menekan direct selection tools.
baru kita kemudian menekan pen tool. Jadi ketika kita menekan alternate maka menekan tombol kontrol di keyboard, maka dia akan berubah menjadi ini, kecuali jika kita menekan ini kemudian kita menekan pen tool, maka ketika kita menekan alternate akan berubah menjadi selection tool. Ini untuk menseleksi secara keseluruhan dan direct selection. Untuk mengadjust secara point. Di sini kita bisa melakukan tracing. Jika kita menekan bagian tengah dari maka weighting ini akan hilang. Saya kurang tahu apakah ini namanya weighting atau bukan, cuma saya hanya berusaha menjelaskan dari apa yang saya ketahui. Maka kita bisa merubahnya dari separuh weight untuk curving tersebut. Jika kita ingin merubahnya kembali, maka cukup dengan menekan tombol alternate. Nah, ini weighting yang seimbang. Ini udah melakukan curving. Untuk menghilangkan, maka dia akan berubah menjadi tombol minus. Dan untuk menambahnya, pointnya ada. Oke.
untuk melakukan tracing maka kita bisa melakukan zooming. Sampai benar-benar dekat dan kita bisa merasa pas. Di sini kita bisa melakukan weight. Ya, lumayan harus lumayan sabar untuk membuat garis-garis yang benar-benar tepat pada line referensi. Oke. Delete, zoom out. Di sini saya melakukan zoom out dengan pen tablet saya. Ya, jadi saya bisa membuat zooming dengan lebih gampang. Ini hanya melakukan dengan pen tool, dimana pen tool ini kita bisa melakukan point dan kita bisa melihat batas yang sejajar. Oke. Kita harus menutup anchor point ini. Jika tidak, kita tidak bisa melakukan filling color. Saya rasa oke, hanya tinggal gambar. Oke, untuk gambar tersebut pertama-tama kita membuat lingkaran. Kita melakukan cutting. Tekan shift untuk lingkaran yang sempurna. Dan untuk melakukan cutting maka bisa dilakukan dengan pen tool. Melakukan seleksi, delete, tekan delete pada keyboard dan pen tool. Tutup
Oke. Oke. Jika kita ingin melakukan clipping mask, maka kita harus membuat bagian tengahnya itu hollow atau kosong. Caranya adalah dengan menseleksi, kemudian menseleksi gambar tersebut, kita tekan shift, atau objek, clipping mask atau Ctrl 7. Oh sorry, top object must be pad. Jadi kita melakukan seleksi pada gambar tersebut terlebih dahulu. Ya, ini gambar tersebut, ini saya sudah grouping. Jadi cukup melakukan seleksi pada lingkaran ini, kemudian melakukan shift atau control shift untuk melakukan seleksi pada bagian tekan shift atau control, kurang lebih sama. Hanya control dia bisa melakukan seleksi secara random, sedangkan shift juga bisa ya. Kurang gitu ngerti juga apa bedanya kedua tombol tersebut, tapi caranya adalah dengan menekan tombol image, kemudian shift atau control pada bingkai tersebut, kemudian make clipping mask, maka dia akan menjadi clipping tersebut. Oke. Kemudian kita melakukan grouping. Kemudian saya membuat, karena bagian gambar tersebut terpotong di sini, maka saya membuat background bingkai untuk menutupi bagian yang terpotong, dan saya melakukan grouping atau Ctrl G atau group Ctrl G. Oke. Di sini juga ada gradient. Gradient itu gampang sekali, hanya melakukan gradient. Harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Misalkan wah, saya jadi lupa nih. Oke, gradient dengan ini kita bisa melakukan typing line linear
atau radier. Linear merubah warna tersebut. Lakukan double klik. Oke. Untuk gradient yang transparansi, maka bisa dilakukan dengan opacity. Misalkan kita melakukan seleksi, dia akan kelihatan transparansi. Bagian ini tidak akan kelihatan. Oke. Jadi kurang lebih begitulah penjelasan untuk Illustrator. Saya akan segera kembali dengan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa melakukan save atau save as dan beri nama yang Anda inginkan.